Baik, selamat pagi teman-teman yang mengikuti kelas akuntansi biaya 2. Jadi di pagi hari ini saya akan membahas mengenai tugas yang pertama. Jadi pada tugas yang pertama ini disuruh atau dimintai pendapat dari teman-teman mengenai aktivitas-aktivitas berikut ini, yang mana dari aktivitas-aktivitas tersebut bagian dari akuntansi keuangan atau bagian dari akuntansi manajemen, dan disertai penjelasannya. Baik, jadi pada soal yang pertama itu mempersiapkan laporan yang merinci laba pelanggan. Jadi laporan yang merinci laba pelanggan ini bagian dari akuntansi manajemen. Mengapa? Karena apabila perusahaan mempunyai laporan profit setiap pelanggan, itu maka perusahaan dapat melakukan evaluasi. Apakah pelanggan A ini dia sangat memberikan profit atau bisa dibilang profitable, ataukah pelanggan B profitable atau pelanggan C yang profitable. Jadi apabila perusahaan mengetahui profit dari setiap pelanggan ini, maka perusahaan dapat melakukan suatu perencanaan. Salah satunya ialah mereka bisa fokus dengan pelanggan tertentu. Mengapa? Karena pelanggan tersebutlah yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Baik, yang kedua, itu menyiapkan laporan laba rugi yang sesuai dengan PABU. Jelas, akuntansi keuangan itu memang mewajibkan penyusunan laporan keuangan itu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, dalam hal ini SAK. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan ini tidak sekehendak dari manajemen, tetapi melainkan adanya aturan dari menurut SAK. Poin yang ketiga, mempersiapkan anggaran bulanan. Jadi anggaran bulanan ini digunakan untuk melakukan evaluasi, melakukan pemantauan terhadap kinerja atau kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan setiap bulannya. Jelas ini merupakan bagian dari akuntansi manajemen, karena dengan anggaran ini perusahaan dapat mengontrol seluruh kegiatan operasinya dan juga mengetahui atau bisa mengevaluasi apakah kinerja operasi dari suatu perusahaan sudah efektif dan efisien. Yang keempat, secara sukarela melaporkan biaya CSR kepada calon investor dan investor yang ada. Baik, ini ini merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Karena menurut standar dan aturan yang berlaku, semua perusahaan dihimbau atau bisa dibilang diwajibkan untuk melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial, baik itu lingkungan atau masyarakat. Jadi memang apabila perusahaan sudah atau melakukan CSR dan itu dipublish, maka perusahaan tersebut bisa jadi akan memiliki image yang
baik, karena perusahaan tersebut dia mementingkan atau dia concern terhadap lingkungan sekitar. Yang berikutnya itu melaporkan tren tingkat produk cacat ke manajer pabrik. Jelas ini merupakan bagian dari akuntansi manajemen, karena tingkat produk cacat atau kegiatan produksi ini sangat erat dengan kegiatan operasi. Kegiatan operasi dari suatu perusahaan, yang mana kegiatan operasi itu merupakan suatu core atau inti dari sebuah bisnis. Sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak internal, dalam hal ini manajemen. Berikutnya, menentukan biaya peluncuran suatu produk. Jelas ini merupakan suatu kegiatan yang melibatkan atau membutuhkan akuntansi manajemen. Kenapa? Perusahaan harus menentukan dulu atau dapat menghitung kos produksi, kemudian laba yang diinginkan, baru kemudian penentuan harga. Sehingga hal-hal tersebut dapat sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Berikutnya, menentukan metode depresiasi suatu aset. Jadi, metode depresiasi ini dia terkait dengan bagaimana perusahaan dapat membebankan aktiva tetap atau aset yang dimiliki terhadap kontribusi yang diberikan. Jadi dia membanding, atau bukan membanding ya, dia mengurang, dia sebagai pengurang dengan nilai aset yang dimiliki. Jadi memang hal tersebut tercermin dari laporan keuangan. Artinya pos beban, pos biaya depresiasi ini tentunya merupakan komponen dari laporan laba rugi, yang mana merupakan tanggung jawab atau pihak-pihak yang bagian perusahaan yang mempublish laporan tersebut ke masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kemudian menentukan biaya piutang tak tertagih untuk neraca. Ya, jelas ini merupakan akuntansi keuangan, karena dia menyinggung tentang piutang tak tertagih. Kemudian piutang tak tertagih itu tercermin dari laporan neraca. Kemudian yang ke-9, menilai biaya pasca pembelian atau after sales service. Jelas ini merupakan tanggung jawab dari akuntansi manajemen, karena ini masih berkaitan dengan evaluasi suatu produk, yang mana ketika produk tersebut sampai ke tangan customer yang mengevaluasi apakah sesuai atau produk tersebut sempurna atau cacat. Ketika produk itu sempurna, maka konsumen atau pelanggan akan puas, sehingga tidak ada komplain terhadap perusahaan. Tetapi ketika produk itu cacat atau tidak sesuai harapan, maka produk tersebut dikembalikan atau dikomplain ke perusahaan melalui after sales service, atau bisa dibilang layanan purna jual, atau yang dikenal pada umumnya ialah misalnya garansi, seperti itu. Baik, yang ke-9
Itu laporan yang membandingkan biaya produk berbasis aktivitas dengan biaya produk berbasis tradisional. Jadi atau biaya produk tradisional. Jadi memang ini jelas dalam penghitungan biaya produksi, biaya per unit. Ini merupakan konsep dari akuntansi manajemen, yang mana dia berkaitan dengan penentuan cost, yang mana nanti dia akan mengarah kepada penentuan harga jual. Baik, itulah tugas yang saya berikan atau tugas pertama beserta dengan pembahasannya. Semoga tugas ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu kembali.